Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, senang sekali hari ini saya, Bunga Salsabila, bisa jumpa kembali dengan Anda dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Female Chatting. Rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan wanita, baik tentang pemikiran dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita. Di studio telah hadir Ustazah Insinyur Nanik Wijayati yang akan mengasuh rubrik Female Chatting ini. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Baik, cukup baik. Alhamdulillah. Pendengar yang budiman, dunia sekarang semakin modern, peradaban manusia juga semakin global, dan para wanita pun dituntut untuk memainkan perannya dalam kehidupan. Tidak saja di ranah domestik, tapi juga di ranah publik. Bagaimanakah sejatinya peran wanita muslimah di era global ini? Kita akan bincangkan dalam rubrik Female Chatting kali ini dengan topik peran muslimah di era global. Oke pendengar, kita akan bahas tentang peran muslimah di era global ini bersama Mbak Nanik Wijayati setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini.
Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada dalam rubrik Female Chatting bersama saya, Bunga Salsabila, dan Mbak Nanik Wijayati, wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers. Baik, kita langsung saja bincang-bincang dengan Mbak Nanik Wijayati. Mbak, bisa dijelasin nggak sih bagaimana sih Islam mengatur peran muslimah? Ya, Dek Salsabila dan pendengar yang budiman, sesungguhnya Islam sudah mengatur peran masing-masing, apakah muslim maupun muslimah ya. Lebih umum lagi peran hidup manusia di dunia ini. Kalau kita lihat, muslimah itu punya peran di 3 ranah gitu ya. 3 ranah menurut saya. Yang pertama adalah ranah individu, dia sebagai manusia, sebagai hamba. Artinya muslimah adalah bagian dari muslim, bagian dari manusia secara umum. Maka dia juga punya peran untuk menjadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang taat, seorang hamba yang beriman kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian ada peran juga yang harus dimainkan muslimah, yaitu di ranah keluarga. Nah, di ranah keluarga ini dia bisa menjadi seorang anak dari orang tuanya, bisa menjadi seorang istri dari suaminya, bisa menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Nah, Islam sudah memberikan peran ini kepada wanita muslimah untuk dimainkan supaya kemudian keluarga ini menjadi keluarga yang dapat melestarikan kehidupan bagi umat manusia dari zaman ke zaman. Kemudian 3 adalah ranah di masyarakat, publik secara umum. Muslimah juga punya peran di publik ini karena muslimah adalah bagian dari kaum muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah katakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Jadi hakikatnya di tengah masyarakat, muslimah dengan muslim itu saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi dia ada peran untuk membangun masyarakat, peran untuk berkarya demi kemajuan umat. Saya kira ada 3 peran itu yang mesti diperhatikan oleh para muslimah. Ya, tadi itu berupa dakwah tadi ya? Iya, ya bisa dalam bentuk dakwah, kemudian mengamalkan ilmu atau profesi keahlian yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan umat, memberikan pelayanan pada umat, membuat kemajuan untuk bangsanya. Itu adalah bagian yang harus diperankan juga oleh muslimah. Oh ya, terus dari zaman ke zaman ada nggak sih peran yang berubah? Kalau kembali kepada tadi yang saya jelaskan, sebenarnya perannya tetap ya. Jadi dia sebagai seorang individu bagian manusia ya, peran yang harus dia mainkan adalah menjadi makhluk ya, makhluk atau hamba Allah yang dia beriman, itu tetap gitu. Jadi mulai zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sekarang, umat sekarang ini yang terakhir, manusia, muslimah di sini bagian dari manusia ya, punya peran yang tetap gitu. Itu final jadi sifatnya, perannya itu. Yang kedua juga di keluarganya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun muslimah, seorang wanita itu diberikan amanah untuk dia berperan sebagai istri, sebagai ibu di dalam keluarganya. Itu nggak pernah berubah juga gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang sama gitu. Terus yang ketiga juga peran di tengah masyarakat sama juga gitu, bahwa yang dulu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak cuma laki-laki gitu, tetapi perempuan pun berperan di situ. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan istri Nabi Muhammad SAW, misalnya Siti Khadijah ya, Siti Khadijah. Sekalipun dia seorang wanita, istri Nabi, tapi dia juga turut berjuang, turut membantu perjuangan ya suaminya di dalam mengemban panji-panji Islam gitu. Nah, jadi ini tetap dari zaman ke zaman nggak berubah, cuman mungkin bentuk-bentuk perjuangannya aja ya, mungkin bentuk kiprahnya yang nanti akan kita lihat berubah dari zaman ke zaman. Kalau tadi bentuk-bentuk kiprah pasti kan nanti akan melahirkan sebuah tantangan, Mbak ya. Nah, itu bentuk-bentuk tantangan bagi para muslimah itu
berbeda nggak sih di setiap zaman? Kalau misalkan berbeda itu bisa dicontohkan nggak, Mbak? Iya, jelas itu perkembangan zaman akan menimbulkan perkembangan pemecahan persoalan kehidupan manusia itu juga berubah gitu ya. Kita lihat misalnya kalau contohnya misalnya ketika dia sebagai individu, barangkali di zamannya awal Islam itu datang, seorang wanita yang dia memilih untuk beriman kepada Muhammad, beriman kepada Islam, itu resikonya tinggi loh. Dia bisa dibunuh, dan itu sudah terjadi ya. Sumayyah itu kan sampai disiksa, meninggal hanya karena dia ingin beriman. Nah sekarang kan berbeda tantangannya. Kalau sekarang ini di mana orang yang ingin beriman, ingin masuk Islam itu yang punya tantangan sampai dibunuh. Mungkin sekarang ini sudah enggak lagi gitu. Islam sudah menjadi bagian dari berita besar bagi seluruh manusia di dunia, bukan sesuatu yang seperti dulu waktu awal pertama datangnya ya, sebagai ancaman bagi orang Quraisy waktu itu. Sehingga tantangannya berbeda. Tetapi justru yang dihadapi dalam persoalan keimanan ini wanita misalnya justru sekarang ini berhadapan dengan banyak mistis, banyak kemusyrikan dan lain-lain gitu, sehingga dia harus memilih apakah dia benar-benar hanya menyandarkan pertolongan, menyandarkan ketergantungannya semuanya kepada Allah atau kepada hal-hal yang sifatnya mistis atau syirik. Bentuknya kan berbeda ini gitu, bentuknya berbeda. Kalau dulu di zaman Rasul pertama kali mencoba menghilangkan kemusyrikan, resikonya orang meninggalkan itu kemudian masuk Islam adalah dibunuh. Sekarang ini enggak. Yang sekarang enggak ada tantangan, justru perempuan banyak yang tertarik melakukan kemusyrikan gitu. Ini berbeda. Jadi kita harus jeli melihat persoalan ini. Contohnya yang lain misalnya dalam soal mengatur rumah tangga atau mengatur rumah kemudian mendidik anak gitu kan, berbeda. Mungkin di zaman dulu tuh belum banyak sekolah, belum ada sekolah, seorang ibu dia harus mendidik sendiri anaknya. Jadi apakah anaknya bisa baca, bisa tulis, itu lebih banyak tergantung kepada ibunya gitu kan. Kemudian kalau sekarang sudah dipermudah gitu kan, sudah dipermudah, mungkin sekarang justru sedikit sekali seorang ibu yang dia mendidik anaknya sendiri full gitu, nggak usah pakai disekolahin gitu, ke sekolah kan nggak ada gitu ya. Nah tapi justru tantangannya adalah seorang ibu bagaimana dia bisa memilihkan sekolah yang terbaik untuk anaknya, bisa mendampingi saat dia sekolah tetap dalam pondasi agama yang kuat. Ini berat juga tantangannya. Itu kalau dulu dididik sendiri, ditangani sendiri, nggak ada itu pengaruh negatif dari luar kan, karena di tangannya sendiri. Sekarang diserahin ke sekolah, justru di sekolah nih anak-anak dapat tantangan, apakah itu berupa kerusakan akhlak, kerusakan moral ya, pergaulan, tutur kata dan lain-lain. Ibu menjadi punya tantangan lebih, bagaimana supaya ibu lebih dipercaya sama anaknya daripada sama teman-temannya. Itu saya kira bentuk-bentuknya seperti itu. Ya, terus kalau dari sisi sains dan teknologi itu kan sudah memudahkan kita Mbak ya, para wanita untuk menjalankan perannya baik di rumah tangga dan juga di ranah publik. Nah harusnya kan hasilnya yang bisa dicapai, harusnya kan hasilnya semakin berkualitas ya Mbak ya. Tapi menurut Mbak sudah benar-benar berkualitas apa enggak tuh? Ya, kita bisa lihat dari beberapa sisi. Misalnya kalau dilihat bahwa jumlah wanita yang dia menjadi istri atau sedang menjadi ibu saat ini itu dari sisi tingkat pendidikan lebih tinggi, itu sudah lebih banyak. Kita lihat ya itu sebuah peningkatan gitu. Tapi tidak dijamin ketika seorang wanita punya pendidikan tinggi, dia punya gelar sarjana, dia memegang satu profesi tertentu yang dibutuhkan masyarakat, dia pandai menanamkan agama kepada anaknya. Ini sisi lain yang harus kita lihat. Di satu sisi ada kemajuan, di satu sisi ada kemunduran gitu. Nah, ini yang mungkin kita lihat. Harusnya dengan kemajuan teknologi itu kan dibuat untuk memudahkan menyelesaikan persoalan manusia gitu. Jadi kalau dulu seorang ibu itu untuk menyediakan nasi untuk anaknya, dia harus ngumpulin kayu bakar dulu, terus belum lagi nyuci berasnya harus ke sungai dulu ya, sampai kemudian nunggu masak di periuk, itu pun kan harus bolak-balik dikipasin misalnya. Butuh berapa lama untuk menanak nasi untuk anaknya? Itu baru nasi itu aja berapa jam gitu yang harus dilakukan, habis. Nah sekarang tinggal ceklek gitu kan, rice cooker. Dia bisa tinggalkan rice cooker itu matang sendiri, seharusnya dia bisa melakukan hal yang lain gitu. Kenapa justru sekarang dengan banyak teknologi yang sudah memudahkan dia untuk
mengurus urusan rumah tangga ya, memudahkan dia untuk nganter sekolah aja. Sekarang udah ada antar jemput gitu. Dulu harus nganter sendiri, digendong sendiri misalnya gitu, naik sepeda sendiri. Sekarang ada kemudahan banyak. Tapi justru waktu-waktu yang tidak sisa itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh wanita. Itu seharusnya anaknya sekolah, ibunya di rumah sudah beres pekerjaannya, sekolah gitu, sekolah sendiri gitu ya, otodidak. Dia baca buku, kayak ngaji, kayak harus haus ilmu gitu, sehingga motivasi dia belajar ini benar-benar jadi teladan untuk anaknya. Nah sekarang yang kelihatan banyak terjadi kan, sekarang ini ibu udah kayaknya saya nggak bisa deh, anak udah pinter internet, saya buka aja nggak tahu itu yang namanya internet makanan apa gitu ya, nggak tahu gitu. Dan pasrah gitu, ibu tuh pasrah, ya udahlah emang bukan zamannya saya, ini zamannya anak-anak, udah aja saya nggak perlu ngikutin gitu, terserah lah gitu. Nah ini justru salah gitu, harusnya ibu ini full menjadi pendamping bagi anak-anaknya. Kalau anaknya nggak bisa ini, boleh dia carikan guru yang lain, tapi tetap upaya ibu untuk tahu persoalan itu harus dilakukan oleh ibu. Yang sekarang banyak terjadi adalah waktu-waktu kosong para ibu-ibu atau perempuan yang mungkin dia tidak bekerja ya, itu dipakai untuk apa? Bergosip. Salah satunya untuk nonton TV ya kan, ya, untuk nah seperti itu ya. Itulah yang sekarang kita harus prihatinkan gitu ya. Seharusnya kualitas yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ini adalah seorang ibu yang tangguh, seorang istri yang cerdas, yang pintar, semakin dalam agamanya kesempatannya. Belajar Quran itu sekarang, kalau dulu belajar Al-Quran kan harus jalan ke surau, ke rumahnya Pak Kiai, udah sore-sore kan, udah gitu banyak orang ngantri. Sekarang mau belajar baca Al-Quran itu ada CD, ada MP3, tinggal dengerin gitu, tinggal duduk manis dengerin, ikutin gitu, bisa sebenarnya. Tapi justru itu tidak banyak dilakukan oleh semua wanita muslim. Ini yang disayangkan. Nah Mbak, tingkat pendidikan para muslimah kan sudah banyak yang tinggi Mbak ya, udah sampai S3 malahan ya. Hal ini semakin membuka peluang para wanita untuk berkiprah di wilayah publik. Menurut Mbak Nanik, dengan semakin banyaknya para muslimah keluar ke publik, betulkah akan membuat perannya di keluarga akan banyak terlantar? Iya, Dek Salsabila dan pendengar yang budiman, ini sebuah fenomena yang terjadi sekarang ya, di mana banyak terjadi para wanita yang kemudian dia berkiprah di dunia publik. Menurut saya tergantung. Pertama, kalau itu dalam tataran individu, apakah tadi peran yang dia mainkan di publik itu memang menghabiskan semua waktunya lebih banyak gitu dibandingkan di keluarga. Ini akan menentukan apakah keluarganya akan terlantar atau tidak gitu. Terus yang kedua, kalau mungkin dihitung secara akumulatif, bahwa kemudian banyak perempuan yang berkiprah di luar itu jadi ada agenda-agenda di keluarga yang terlantar, ya bisa dikatakan iya gitu ya. Jadi dengan terseretnya para wanita itu masuk ke dunia publik untuk berkarir, mau tidak mau dia berpacu dengan tuntutan-tuntutan yang selalu berkembang. Dia tidak bisa berjalan mundur gitu. Nah pada akhirnya sedikit atau banyak dia akan mengorbankan. Seperti fenomena misalnya ya, karena karir yang menjanjikan, dia menunda usia nikah, menunda punya anak dulu misalnya. Ini kan bagian dari tanggung jawab yang harus diperankan dia di keluarga gitu. Tapi dia tunda-tunda gitu, dia bikin seminimal mungkin gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa dia sudah memainkan peran lebih banyak ke publik daripada ke rumah tangganya gitu. Mungkin ya banyaknya ya kalau dia masih punya hati nurani, sebenarnya wanita itu akan bisa merasakan sendiri itu di titik mana dia sudah banyak menelantarkan keluarga, dan di sisi mana sebenarnya dia masih berperan seimbang gitu, seimbang antara keduanya. Jadi ya jangan sampai kemudian kalau dalam konteks umat Islam nih, para wanita muslimahnya justru terbawa oleh ya gaya hidup yang dari pandangan barat, bahwa laki dan perempuan itu harus sejajar, harus punya peran yang sama gitu ya di bidang apapun, sehingga rame-rame perempuan keluar gitu ke rumah semua untuk mengejar yang namanya emansipasi atau kesetaraan gender. Nah kalau itu terjadi nanti efeknya itu kepada umat Islam, banyak keluarga-keluarga muslim yang kemudian
ibu-ibunya gitu atau istri-istrinya ini lebih banyak mengurusi yang di luar daripada yang di keluarganya gitu. Jadi tetap harus seimbang lah, minimal seimbang. Ya, jadi jangan sampai terlantar Mbak ya, kehidupan dalam keluarga. Nah, terus apa saja bekal utama bagi para muslimah untuk menjalankan perannya di keluarga? Ya, sekarang ini ada fenomena lucu gitu ya. Kalau dulu itu kita aja waktu kecil kan biasanya kalau ditanya masakan favoritnya apa gitu, mesti masakan ibunya yang paling enak gitu. Iya betul. Padahal mungkin ibunya nggak lulus SD gitu, tapi dia pinter masak. Artinya dari sisi dia melayani keluarga dalam untuk menghidangkan makanan itu pinter gitu. Sekarang kurang apa majunya? Gitu ya. Menu-menu masakan, resep masakan sudah banyak itu dijual, tapi perempuan wanita nih yang dia sudah kuliah atau bahkan sudah sarjana, kadang dia bilang aku nggak bisa masak gitu. Iya betul. Aku nggak bisa masak. Loh, kok aneh ya, dulu orang yang buta huruf aja pinter masak, sekarang kok banyak sarjana yang nggak bisa masak gitu. Nah, ini kan berarti kuncinya ada pada tadi, bahwa dia tidak menganggap memasak itu harus dikuasai oleh perempuan sebagai salah satu alat untuk dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarganya gitu. Nah, ini dia mengabaikan itu akhirnya. Jadi kalau ditanya apa bekalnya, pertama dia harus menguasai hukum yang berkaitan dengan kewajiban dia sebagai istri. Berarti dia bagaimana caranya melayani suami dengan baik gitu kan. Kemudian sebagai ibu, bagaimana caranya mendidik anak dengan baik, bagaimana cara menghidangkan makanan yang sehat untuk anak, bagaimana memantau tumbuh kembang anak dan lain-lain yang berkaitan dengan ilmu kesehatan anak, itu juga harus dikuasai gitu. Harus dikuasai. Terus termasuk hukum-hukum fikih misalnya yang berkaitan untuk mempersiapkan si anak menjadi seorang mukallaf yang sudah dibebani hukum balik ya. Dia sudah bisa menjalankan syariat Islam. Berarti kan ibu ini harus menguasai itu gitu. Nggak cuman ngajarin sholat aja gitu, tapi mulai dari mempersiapkan misalnya bagaimana anak ini menghadapi usia prabalik ya, menghadapi nanti masa puber, apa yang harus dia ketahui. Sekarang itu banyak loh anak yang sudah SMA badannya gede, tapi mungkin dia sendiri itu nggak ngerti bagaimana mandi wajib misalnya gitu. Nah, ini kan tanggung jawab ibu sebenarnya. Jadi itu bekalnya ya, dia harus tahu bagaimana menjalankan fungsi seorang istri, bagaimana menjalankan fungsi seorang ibu, itu dia harus tahu. Terus yang kedua, dia harus punya satu komitmen ketika dia berkeluarga atau berumah tangga itu, dia jadikan keluarga itu adalah ibadah. Jadi bukan sekedar memuaskan hasrat seksual aja ya, misalnya nikah karena gue emang butuh gitu, lagi ngebet pengen nikah misalnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik, itu nanti akhirnya bahasa yang terjadi di keluarga itu hanya bahasa ya kayak gitu ya, memenuhi kebutuhan itu saja. Tapi kalau kita jadikan bahwa keluarga itu ibadah, berarti kan layaknya kita sedang mau mendirikan sholat, apa yang kita persiapkan coba? Mulai dari mengambil air wudhu, caranya gimana, kita tahu airnya suci atau tidak, kemudian kita tahu aturannya, syaratnya, mau sholat itu ngadepnya kemana, pakai bajunya apa, mukenanya seperti apa, dan lain-lain. Itu kan kita siapkan benar supaya kita bisa menjalankan sholat itu dengan baik. Sama dengan keluarga juga begitu, supaya kita bisa menjalankan peran di keluarga dengan baik, maka kita harus anggap bahwa berkeluarga itu adalah satu ibadah. Ibadah. Jadi harus dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan di keluarga itu semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah, bukan sekedar istilahnya biar disanjung sama suaminya gitu ya. Enggak sebatas itu gitu. Itu ibaratnya ya hanya satu hal yang wajar ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, orang itu akan memuji apa yang kita lakukan. Nah, tadi kalau misalkan tadi di peran muslimah di keluarga, kalau bekal yang harus dimiliki para muslimah untuk dapat berperan di publik dan berkarya untuk masyarakat itu apa aja, Mbak? Yang jelas mungkin kita lihat bahwa ada image di tengah masyarakat bahwa wanita muslimah dengan wanita yang bukan muslim itu lebih profesional, wanita muslim misalnya gitu ya. Seolah-olah kerudung itu membuat wawasan, keilmuan, kedalaman profesinya wanita muslimah itu tenggelam gitu ya di dalam kerudungnya gitu. Nah, tantangannya ketika muslimah akan berperan di
zaman global seperti ini, tentu dia harus menguasai profesi di bidangnya itu dengan baik. Dia harus mengikuti informasi yang berkembang. Yang kedua adalah, ini yang penting, komitmen terhadap hukum Islam, komitmen terhadap syariat Islam yang mengatur bidang atau profesi yang sedang dia jalankan. Jadi ketika dia berkiprah di dunia publik dengan latar belakang profesi yang dia punya, itu tidak semata-mata dia hanya membebek gitu ya, hanya mengikuti tren yang sedang berkembang. Misalnya ketika dia seorang ekonom misalnya ya, dia seorang yang menguasai bidang ekonomi, lalu hanya semata-mata karena ekonomi dunia saat ini diatur oleh ekonomi kapitalis, kemudian dia pun ngikut itu gitu. Dia mengembangkan pemikiran-pemikiran, metode-metode dalam menata sebuah perekonomian itu dengan cara pandang kapitalis. Ini menurut saya nggak benar bagi seorang muslimah. Dia tetap harus punya komitmen terhadap hukum Islam. Ketika dia tahu bahwa dia seorang muslim, bahwa ekonomi itu adalah sebagian dari sistem yang harus berpijak kepada Islam, maka pemikiran-pemikiran ekonomi Islam seharusnya yang keluar dari dia, dari tulisannya, dari karyanya, dari mulutnya gitu ya, dari lisannya. Nah, itu semua harus keluar berdasarkan pada hukum Islam. Itu baru satu bidang ekonomi misalnya. Nanti berbicara di bidang kesehatan, di bidang teknologi misalnya ya. Apakah itu teknologi nuklir yang sekarang mungkin sedang menjadi perbincangan yang rame gitu ya. Negara yang punya teknologi nuklir yang paling tinggi itu punya bergen yang besar. Nah, ketika dia punya profesi itu dan dia ingin berkiprah dari ilmunya itu, maka dia juga harus berpikir bagaimana sebenarnya Islam mengatur pemanfaatan teknologi nuklir ini. Apakah lebih banyak untuk perusakan manusia, untuk mengancam negara atau bangsa lain agar berada dalam kekuasaannya, atau justru dikembangkannya itu justru untuk kemajuan umat manusia. Kalau dalam konteks kehidupan Islam di era global sekarang ini, apa saja Mbak peran yang harus dimainkan oleh para muslimah? Iya, di era ini kan semua kaum muslimin ini hidup tidak di dalam sistem Islam ya, kita tahu gitu. Jadi yang paling penting harus dimainkan perannya oleh muslimah, termasuk juga muslim tentunya, itu adalah bagaimana membuat suasana, baik itu di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, di negara, bahkan di dunia ini, itu dia berpijak pada hukum-hukum Islam. Itu yang harus dilakukan. Artinya apa? Dalam tataran individu tadi, seorang muslimah dia harus berusaha untuk membina diri menjadi seorang sosok yang memiliki kepribadian Islam. Kemudian dalam tataran keluarga, dia harus menjadikan keluarganya sebagai contoh model bagi keluarga-keluarga yang lain, menjadi keluarga yang taat kepada hukum Islam. Kemudian dalam konteks masyarakat, dia harus mencoba mensosialisasikan, mengupayakan sosialisasi hukum Islam supaya itu diambil, diadopsi oleh masyarakat, oleh negara, bahkan oleh umat manusia seluruh dunia untuk menjadi jalan hidup mereka, jadi way of life. Jadi ya dalam kondisi seperti ini itu tidak mustahil muslimah punya peran. Di dalam rumah pun, di belakang meja pun dia bisa mainkan peran itu. Sekarang itu kalau mau nyebarin ide kan bisa lewat internet, itu bisa di rumah kalau dia yang punya internet gitu. Nggak harus jalan keluar gitu. Tapi itu adalah peran yang harus dimainkan. Karena kita harus ingat umat Islam itu tidak ada pilihan hidupnya kecuali hanya kepada berhukum pada hukum Allah. Dalam satu surat Al-Ahzab ayat 36 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makana lil mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahum al-khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada pilihan lain bagi kaum mukmin maupun mukminat. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, maka dia memilih yang lainnya dalam urusan kehidupannya. Maka jika itu dia lakukan, itu adalah sebuah kemaksiatan dan dia sesat-sesatnya manusia. Tentu kita tidak mau hidup dalam kehidupan yang seperti itu. Jadi muslimah harus menyadari bahwa dia harus turut berperan serta sebagai agent of change, jadi agen perubahan bagi kehidupan yang lebih islami. Saat ini kita tidak hidup dalam kehidupan yang
Islam. Oke pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Nanik Wijayati tentang peran muslimah di era global. Buat pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan wanita lainnya. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nanik Wijayati atas penjelasannya. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.